Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Audio Jungle. Apa kabar Nu dan Uti? Semoga selalu sehat. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips kepada teman-teman sekalian, khususnya buat teman-teman yang mempunyai badan yang kurus. Karena di video kali ini saya akan share tips untuk mendapatkan tubuh yang gemuk. Ini adalah real testimoni dari saya karena saya mengalaminya. Jadi, buat teman-teman, jangan di-skip video kali ini agar teman-teman mendapatkan ilmunya sampai habis. Karena banyak mungkin orang di luar sana yang pengen badannya gemuk tapi tidak bisa-bisa. Jadi kalau kamu seperti orang-orang kebanyakan tersebut yang punya badan kurus pengen gemuk, kalian pas nonton video ini. Sebelum saya lanjut ke tipsnya teman-teman, alangkah lebih baiknya teman-teman semua tekan tombol like, share, and subscribe akun YouTube ini agar saya semakin rajin buat video untuk tutorial ataupun tips-tips lainnya. Terima kasih karena subscribe, like, dan share serta komen adalah hal yang gratis. Nah, awal masuk kuliah itu berat badan saya itu 65 kg. Itu sekitar tahun 2015. Ini fotonya. Dan saat saya wisuda pada tahun 2020 berat badan saya itu mencapai 90 kg. Ini fotonya. Jadi, dirata-ratakan berat badan saya itu naik sekitar 5 kilo setiap tahunnya. Sampai salah satu dosen saya itu pernah berkata kayak gini, "Irsyad, nanti ngana yang masuk matematika tiap tahun itu bisa naik. Orang kalau masuk matematika itu banyak pikiran, bisa buat badan kurus. Ini ngana tidak, malahan ngana tambah gede." Begitu kata dosen saya. Itu adalah hal yang cukup membanggakan, tapi menurut saya itu berlebihan. Karena saya sudah memasuki badan yang cukup besar dan bisa terbilang obesitas. Kita tidak bicara hal itu pada video ini, tapi kita akan bicara kenapa kok bisa saya mencapai berat badan tersebut. Jadi teman-teman semua jangan skip, sekali lagi jangan skip. Saya akan ceritakan semua kenapa berat badan saya bisa naik rata-ratanya itu 5 kg tiap tahunnya. Pastinya teman-teman semua sudah tidak sabar, kita masuk ke tips pertama. Tips pertama yaitu donor darah. Kok bisa? Nah, saya mau ceritakan sedikit, saya itu adalah orang yang sangat rajin donor darah. Hampir tiap 2 bulan sekali itu saya melakukan donor darah di UPTD PMI terdekat. Dan saya itu sering donor darah itu, kalau bukan di UPTD PMI di Kota Gorontalo, saya melakukan donor darah di acara-acara amal yang dilakukan oleh instansi-instansi. Saya donor darah pertama kali itu tepat pada tahun 2015 saat saya masuk kuliah. Pada saat itu, himpunan mahasiswa jurusan saya melakukan sebuah acara di mana dalam acara tersebut salah satu kegiatannya adalah donor darah. Sebagai seorang mahasiswa baru, pastinya kita dipaksa untuk ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa jurusan. Salah satunya saya dipaksa oleh kakak-kakak kelas saya untuk mengikuti program ini atau acara ini, yaitu donor darah. Di awal sih kelihatan, oh donor darah biasa aja, cuma dimasukin jarum di tangan kita kemudian keluar darah. Tapi ternyata pas saya mengalaminya sendiri, ya Allah, itu pertama kali saya donor darah, rasanya itu kayak sakit sekali. Beda rasanya dengan digigit semut. Tapi karena senior yang suruh, jadi kita tidak bisa buat apa-apa, kita ikut saja.
Setelah melakukan donor darah, diceritakanlah manfaat dari donor darah ini oleh perawat yang melakukan proses pendonoran darah tadi. Katanya, salah satu manfaat dari donor darah ini adalah membuat berat badan kita naik. Mungkin pada saat itu karena dokternya atau perawatnya melihat ini anak, maksudnya saya punya badan yang kurus, jadi dikatakan seperti itu. Jadi saya kayak oke lah. Tips yang kedua, karena pada saat itu saya sudah melakukan donor darah dan sudah mendengar manfaat dari donor darah itu bisa menaikkan berat badan, saya sudah rutin melakukan yang namanya donor darah. Pada tahun 2015 tersebut, jangkauan waktu untuk donor darah itu adalah 3 bulan sekali. Tapi di awal atau pertengahan 2019, donor darah itu sudah bisa dilakukan 2 bulan sekali. Maksudnya adalah misalkan teman-teman melakukan donor darah pada bulan Januari, maka teman-teman sudah bisa melakukan donor darah selanjutnya itu pada bulan Maret. Nah, donor darah ini tidak sembarangan. Hanya orang yang punya berat badan di atas 50 kg yang bisa melakukan donor darah. Karena saat itu saya mempunyai berat badan 65 kg, jadi saya bisa melakukan donor darah tersebut. Tips yang ketiga, rajin minum vitamin. Nah, teman-teman, ketika teman-teman selesai melakukan donor darah, teman-teman itu akan dikasih 1 buah tas oleh perawat yang isinya itu biskuit, air mineral, dan vitamin. Nah, vitamin ini teman-teman harus minum selepas donor darah. Manfaat dari vitamin ini sangat banyak, teman-teman. Vitamin ini bisa membuat kita jadi nafsu makan. Nah, rasa dari vitamin ini rasanya manis, tapi lama-kelamaan rasanya itu akan jadi pahit. Seperti sebuah cinta. Di awal dia manis, lama-lama dia akan jadi pahit. Untuk vitamin sendiri, teman-teman bisa mendapatkannya itu di apotik-apotik terdekat. Namun, kalau mau yang gratis, donor darah aja biar dapat vitamin itu. Tips yang keempat, teman-teman, kalau sebelum tidur itu makan. Nah, pada saat kuliah, kan tugas-tugas itu menumpuk. Jadi, untuk makan saja itu kayak tidak teratur. Nah, saya sebagai mahasiswa, setiap sebelum mau tidur itu saya pasti makan. Karena kenapa? Karena bawaan tadi, nafsu makan yang berlebihan yang diciptakan oleh vitamin tadi. Jadi sebelum saya tidur itu saya pasti makan. Itu mungkin perilaku yang tidak sehat. Tapi kalau teman-teman yang pengen badannya gemuk, coba deh dicoba cara tersebut. Tips yang kelima, atur pola tidur. Walaupun saya mahasiswa, saya harus punya cukup waktu untuk tidur. Sesuai saran dari dokter itu adalah minimal 8 jam sehari. Timbul sebuah pertanyaan, Kak, kita kan mahasiswa, waktu kita itu habis untuk mengerjakan tugas. Saya punya tipsnya untuk mengatur pola tidur ini. Habis kita mengerjakan tugas, usahakan kita itu punya waktu luang untuk tidur. Minimal tidur siang lah ataupun tidur malam. Saya punya cerita terkait tidur ini. Saya waktu kuliah dulu pernah terlambat di salah satu mata kuliah karena ketiduran. Dan pas masuk di mata kuliah tersebut, ketika dosennya tanya, "Kenapa kamu terlambat?" Ya saya jawab jujur, "Saya ketiduran, Pak." Sontak bapaknya tertawa. Syukur saat itu dosennya bisa mengerti keadaan saya sebagai mahasiswa. Coba kalau dapat dosen yang killer, oh my god, mungkin saat itu juga saya disuruh pulang. Nah, tips terakhir ataupun tips tambahan agar teman-teman mempunyai badan yang gemuk. Tips ini mungkin worth it bagi sebagian orang, yaitu ketika stres, cobalah untuk makan. Karena untuk sebagian orang, pasti ketika stres itu banyak pikiran, gak mau makan, apalah. Tapi cobalah untuk makan. Karena itu worth it juga untuk saya. Siapa tahu kan, kalau teman-teman semua stres dengan tugas kuliah, kalau makan, badannya
bisa naik, mungkin nafsu untuk belajarnya juga itu bisa naik. Ataupun untuk teman-teman yang sedang putus cinta, kemudian stres, kemudian dia makan, mungkin ketika dia makan dia akan cepat-cepat melupakan hal-hal yang membuat dia stres, yaitu putus cinta. Nah, itu mungkin tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang pengen badannya itu gemuk, tapi nggak gemuk-gemuk. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau suka dengan video ini dan tips ini bisa membuat tubuh teman-teman semua bisa gemuk, mohon di komen ataupun di like ataupun di subscribe agar saya bisa membuat tips-tips yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.